Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dan berkumpul kembali dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Oke, silahkan mengikuti. Sip. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya, kali ini mengenai sabar. Saya ini kan ibu rumah tangga, ya Pak ya. Kayak saya tuh kadang-kadang suka nggak sabar gitu sama anak, sama urusan rumah lah pokoknya. Nah, gimana biar saya tuh tambah sabar? Apa yang harus saya inget gitu loh? Ajaran-ajaran Rasulullah mengenai sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelumnya maka kita harus mengetahui dulu ya nak, apakah yang dimaksud dengan sabar ya. Mari bersama kita baca ayat-ayat yang terkait dengan perintah untuk bersabar di kitab Al-Quran. Coba kita baca surat Al-Mudaththir surat 74 ayat 7 ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Satu-satunya niat untuk bersabar adalah Tuhanmu, Tuhan kita semua ya. Jadi alasan untuk bersabar adalah karena Tuhan. Bersabar itu harus dilakukan secara baik ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Bersabar yang baik. Bagaimanakah bersabar yang baik? Bersabar yang baik adalah yang mengikuti wahyu dan dengan diniatkan hanya karena Allah semata. Di surat Yunus 109 kita bisa lihat Bismillahirrohmanirrohim. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Bagaimana bersabar yang baik dan sesuai wahyu? Di surat Al-Imran ayat 200, orang beriman diperintahkan untuk menguatkan kesabarannya ya, dalam kerangka untuk bertakwa. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, dari ayat tersebut kita dijelaskan bahwa bersabar seharusnya dilaksanakan dalam konteks untuk bertakwa, yaitu harus mengikuti wahyu, harus senantiasa digunakan, dan harus senantiasa dikuatkan atau ditingkatkan. Sabar adalah sebuah respon yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman ketika ditimpa perkara dalam menunggu keputusan agar memperoleh ketakwaan. Unsur sabar adalah beriman kepada Allah, menunggu datangnya keputusan Allah, dan tujuannya bertakwa hanya kepada Allah. Sehingga bisa dipahami bahwa bersabar adalah menunggu datangnya keputusan Allah, dan tidak seorang pun dapat memaksa datangnya keputusan Allah. Ya, maka bersabar itu memiliki 10 konteks di Al-Quran. Konteks pertama adalah bersabar dalam menghadapi cobaan. Konteks kedua, bersabar dalam memohon pertolongan kepada Allah. Konteks ketiga adalah bersabar dalam memahami wahyu. Dan keempat adalah bersabar
dalam mengamalkan wahyu. Konteks kelima adalah bersabar untuk mendapatkan ridho Allah. Keenam, konteksnya adalah bersabar taat kepada perintah Allah. Dan ketujuh, konteks bersabar adalah dalam rangka memperoleh petunjuk Allah. Yang kedelapan, konteksnya adalah bertasbih kepada Allah. Kesembilan adalah menyampaikan wahyu. Dan kesepuluh adalah bersabar dalam berdoa kepada Allah. Bersabar dalam menghadapi cobaan Allah atau menghadapi cobaan dari Allah itu ada di surat Al-Qamar ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah. Saleh. Bersabar yang kedua adalah dalam konteks memohon pertolongan Allah di surat Al-A'raf ayat 128. Mari kita baca bersama. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Konteks ketiga, bersabar dalam memahami wahyu, sebagaimana surat Hud ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Konteks yang keempat adalah bersabar dalam mengamalkan wahyu. Ya, surat Hud ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah ya, mengamalkan wahyu itu adalah berbuat kebaikan. Dalam berbuat kebaikan pun kita harus bersabar, karena memang berbuat baik itu tidak semudah apa yang dikira. Ya, berbuat baik itu harus membutuhkan sabar. Di surat Az-Zumar 39 ayat 10 Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, itu bersabar dalam konteks mengamalkan wahyu. Yang kelima adalah bersabar mencari ridho Allah di surat Al-Ra'd ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik. Ya, oke, ya jelas ya, untuk mendapatkan ridho Allah juga perlu bersabar. Konteks yang keenam adalah bersabar dalam mentaati perintah Allah. Ya, surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi melaksanakan perintah Allah juga perlu bersabar. Jangan gentar. Konteks yang ketujuh adalah bersabar memperoleh petunjuk Allah. Ya, di surat As-Sajdah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu
pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, ya. Jadi untuk memperoleh petunjuk itu perlu yakin, dan perlu yakin itu perlu bersabar. Ya. Kita perlu baca berulang-ulang petunjuknya. Kita perlu pelajari, ya, sehingga kita mendapatkan faedah daripada ayat tersebut. Konteks ke-8 adalah bersabar dalam bertasbih kepada Allah. Surat At-Tur ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Jadi bertasbih pun harus dengan bersabar. Apa itu bertasbih? Nanti akan kita ulas di episode bertasbih ya. Konteks yang ke-9 adalah bersabar dalam menyampaikan wahyu. Surat Hud ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bersabar. Ya, menyampaikan wahyu pun juga perlu bersabar. Gak semua orang langsung bisa meyakini ataupun bisa menerima. Perlu bertahap, ya, perlu kesabaran. Konteks yang ke-10, bersabar dalam berdoa kepada Allah. Di surat Al-Qalam ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan sedih hati. Ya, jadi berdoa harus bersabar. Berdoa dilarang dengan berdoa dengan hati yang sedih. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana agar bisa bersabar? Apakah Allah menjelaskan cara bagaimana agar bisa bersabar di dalam kitabnya? Tentu ya. Mari kita lihat bersama surat Al-Kahf ayat 68. Ya. Disebutkan di sana bahwa bersabar membutuhkan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa bersabar itu membutuhkan pengetahuan. Ya, semakin seseorang mengetahui perihal sesuatu, maka dia akan semakin sabar atas perihal tersebut. Ya. Lalu yang kedua adalah bersabar dengan saling berpesan. Di surat Al-Balad ayat 17. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ya, jadi bersabar juga erat hubungannya dengan rasa kasih sayang. Ya, bersabar juga erat hubungannya dengan saling berpesan. Ya, semakin kita belajar saling diisi dan mengisi, maka kesabaran kita akan semakin baik. Dari ayat-ayat yang telah kita baca bersama itu, maka bisa kita dapat pelajaran bahwa bersabar membawa keberkahan, yaitu 1. Kesabaran bagi orang beriman tidak sedikit pun disia-siakan Allah. Nah, jadi kesabaran itu tidak disia-siakan Allah. Yang kedua adalah orang yang bersabar senantiasa selalu dalam pertolongan Allah. Nah, ini perlu kita ingat bahwa orang yang bersabar itu berarti dia di dalam pertolongan Allah. Ya.
Yang berikutnya adalah kesabaran merupakan salah satu fungsinya adalah melawan kekafiran. Ya, jadi kesabaran itu adalah melawan kekafiran. Jadi kalau kita sedang bersabar, berarti kita sedang melawan kekafiran yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya, bersabar menghapus kegelisahan. Jelas tadi ya, bahwa bersabar itu membutuhkan pengetahuan. Jadi kalau kita sudah mengetahui dan bersabar, maka tentu sudah tidak ada lagi kegelisahan di dalam diri kita. Perlu diingat bahwa membangun rumah tangga yang bahagia itu perlu dengan kesabaran. Modalnya adalah kesabaran. Ya. Rumah tangga bahagia adalah yang seluruh anggotanya adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi membangun orang-orang yang bertakwa di dalam rumah tangga itu tentu butuh kesabaran. Makanya marilah kita bersama-sama niatkan dalam hati kita untuk membangun rumah tangga yang bertakwa hanya kepada Allah. Coba bersama-sama mari katakanlah di dalam hati kita, ya Allah, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu agar kami dapat bertakwa hanya kepadamu ya Allah. Amin ya. Nah, dengan niat ini semoga kita didukung oleh Allah. Tapi kita pun harus menerapkan nasihat Luqman sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini ada nasihat terbaik di dalam Al-Quran bagi kita semua untuk mengembangkan suatu ketakwaan di dalam rumah tangga. Ya, kita baca Luqman ya, ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi intinya daripada ayat ini adalah dalam rumah itu kita semua harus melaksanakan sholat. Yaitu apa? Selalu ingat Allah ya. Yang kedua, carilah selalu ridho Allah. Seluruh anggota ajaklah untuk mencari ridho Allah. Dan yang ketiga adalah hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak diberi petunjuk oleh Allah ya, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan yang keempat adalah bersabarlah kita semua karena Allah. Berikutnya adalah isilah percakapan di dalam rumah tangga kita dengan saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran, bagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, sebelum kita tutup episode sabar ini, Al-Quran menyampaikan nih bahwa ada sabar yang dilakukan dalam kekafiran. Apakah itu? Yaitu surat Al-Insan ayat 24. Ya, kita diminta untuk menghindari bersabar dengan cara orang berdosa dan orang kafir. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Nah, ya, jadi ada orang kafir dan orang berdosa yang juga bisa bersabar, ya, tapi dengan cara mereka kita nggak boleh ikut ya. Bagaimana mereka bersabar? Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.
kesimpulannya di sini adalah bahwa semakin besar rasa kasih sayang seseorang, maka semakin besar kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan ya, dan yang penting adalah semangat kita bersama untuk belajar Al-Quran. Siap.